Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon rimbun itu tumbuh dengan megah, menjadi saksi bisu dari kisah yang akan mengubah takdir seorang lelaki. Pohon tempat burung merpati bersarang, menjadi simbol damai yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Lelaki itu, bernama Ahmad, ditugaskan oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga pohon tersebut. Ahmad, dengan penuh semangat dan rasa hormat, menerima tugas mulianya. Namun, takdir telah menuliskan pelajaran berharga dalam setiap daun dan rantingnya. Satu hari, ketika sinar matahari menyinari langit, Ahmad bersama rekannya, Ali, berada di bawah pohon itu. Mereka saling pandang, merasa diamanahi tanggung jawab besar. Ali, dengan penuh semangat, berkata, "Ahmad, kita harus benar-benar menjaga pohon ini dengan hati-hati. Ini tugas dari Nabi Sulaiman, dan kita tak boleh mengkhianati kepercayaannya." Ahmad tersenyum, "Tentu, Ali. Kita akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya." Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, saat angin sepoi-sepoi berbisik, Ahmad tergoda untuk mengambil telur merpati dari sarangnya. Dia mendekati pohon dengan niat yang tidak benar. Ali mencoba mencegah, "Ahmad, kita tidak boleh melanggar larangan Nabi Sulaiman. Ini ujian untuk kita." Ahmad, tergoda oleh keinginan nafsu, menjawab, "Ali, apa salahnya sekadar mengambil sedikit telur? Kita bisa menyembunyikannya, dan Nabi Sulaiman takkan pernah tahu." Mereka berdua saling berhadapan di bawah pohon itu. Ali mencoba meyakinkan Ahmad untuk bertobat, namun Ahmad tetap bersikeras. Tanpa diduga, dari kejauhan, seorang lelaki melihat perbuatan Ahmad. Dengan tiba-tiba, lelaki itu muncul di antara pepohonan. "Hei, apa yang kalian lakukan di sini?" Ahmad terkejut dan berkata gugup, Kami hanya..." Lelaki itu memotong kata-katanya, "Jangan berbohong. Aku melihatmu mencuri telur merpati dari sarang ini. Kalian harus bertanggung jawab." Ali dan Ahmad saling pandang, tersadar bahwa tindakan mereka tak luput dari pengawasan. Lelaki itu kemudian melaporkan peristiwa ini kepada Nabi Sulaiman. Bab 2, Pertobatan dan Ujian berulang. Nabi Sulaiman memanggil Ahmad dan Ali ke hadapannya. Mereka berdua tunduk di hadapan keadilan Nabi yang penuh hikmah. "Ahmad, Ali, apa yang telah terjadi?" tanya Nabi Sulaiman dengan suara lembut namun penuh otoritas. Ali dengan rendah hati menjawab, "Ya Rasulullah, kami harus bertanggung jawab. Kami melanggar larangan yang telah engkau tetapkan. Ahmad dan saya telah mencuri telur merpati dari sarangnya di pohon ini." Ahmad menyesal, "Ya Nabi Sulaiman, saya bersedia menerima hukuman. Saya tergoda dan lupa akan janji yang kami buat untuk menjaga pohon ini dengan setulus hati." Nabi Sulaiman, dengan bijak, berkata, "Anak-anakku, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Namun, yang lebih penting adalah kesediaan untuk bertobat dan belajar dari kesalahan. Kalian berdua diberikan kesempatan kedua untuk menjaga pohon ini. Pertobatan yang tulus adalah kunci menuju kebaikan." Ali dan Ahmad merasa lega mendengar keputusan Nabi Sulaiman. Mereka bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahan mereka. Namun, ujian mereka belum selesai. Beberapa hari kemudian, saat matahari terbenam, Ahmad dan Ali kembali di bawah pohon itu. Ali memperingatkan Ahmad, "Ingat, Ahmad, kita tak boleh mengulangi kesalahan. Ini adalah ujian kedua untuk kita." Namun, nafsu yang belum sepenuhnya dikendalikan membuat Ahmad tergoda lagi. "Ali, kita hanya mengambil sedikit lagi." Nabi Sulaiman takkan tahu. Ali berusaha membujuk, "Ahmad, kita sudah bertobat. Jangan merusak pertobatan kita dengan perbuatan yang sama." Namun, Ahmad tetap keras kepala. Dia mendaki pohon dan meraih telur merpati dari sarangnya. Saat itulah, indahnya cahaya matahari terhalang oleh bayang-bayang seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. "Dosamu tidak akan tersembunyi," ucap lelaki itu sambil menatap tajam Ahmad dan Ali. "Kalian harus menghadap Nabi Sulaiman dan menerima konsekuensinya." Dengan perasaan takut, Ahmad dan Ali menyusuri jalan menuju kediaman Nabi Sulaiman, menyadari bahwa ujian dan pelajaran belum berakhir. Langkah Ali dan Ahmad terasa berat menuju kediaman Nabi Sulaiman. Mereka membawa beban kesalahan di pundak mereka, dan ketegangan menyelimuti udara. Saat mereka tiba, Nabi Sulaiman yang bijaksana sudah menanti. "Nabi Sulaiman, kami telah melanggar janji dan melakukan kesalahan lagi," ujar Ali dengan suara yang penuh penyesalan. Nabi Sulaiman memandang mereka dengan tatapan tajam, tetapi juga penuh kasih. "Kalian berdua telah mendapat ujian kedua, dan kalian gagal. Namun, masih ada pelajaran yang harus kalian pahami." Ahmad bersimpuh, "Ya Rasulullah, maafkanlah kelalaian kami. Kami siap menerima hukuman yang adil." Nabi Sulaiman tersenyum, "Pertobatan sejati bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata. Kalian berdua akan mendapat tugas yang lebih besar sebagai bagian dari proses pembelajaran ini. Bersiaplah untuk membuktikan tekad dan kesetiaan kalian." Mereka ditugaskan untuk menjaga pohon lagi, namun kali ini dengan ketetapan hati yang lebih kuat. Setiap hari, Ali dan Ahmad menjalankan tugas mereka dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab yang diamanahkan Nabi Sulaiman. Ketika burung merpati kembali bertelur, Ali dan Ahmad merasa kebahagiaan yang tulus. Mereka belajar bahwa kesalahan adalah guru terbaik, dan pertobatan sejati membawa kedamaian hati. Seiring berjalannya waktu, kebijaksanaan Nabi Sulaiman terpancar dalam setiap tindakan Ali dan Ahmad. Ujian yang mereka lalui tidak hanya membentuk karakter mereka, tetapi juga mengukir cerita kebijaksanaan dan pertobatan dalam sejarah yang akan dikenang oleh generasi selanjutnya. Bab 3, Balasan atas kebaikan dan kesalahan.
Kehidupan Ahmad dan Ali berlanjut, kini dengan beban tanggung jawab yang lebih besar. Mereka menjadi teladan di mata masyarakat, menunjukkan bahwa kesalahan dapat menjadi tonggak pembelajaran yang berharga. Suatu hari, Ahmad teringat tentang seorang pengemis tua yang datang ke rumahnya saat mereka mengalami ujian pertama. Dengan penuh rasa syukur, ia berkata pada Ali, "Ali, kita telah menerima banyak karunia. Saatnya kita berbagi dengan mereka yang kurang beruntung." Ali setuju, dan mereka mulai membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar mereka. Setiap sisa makanan mereka disumbangkan, setiap pakaian yang sudah tak terpakai diberikan kepada yang membutuhkan. Suatu hari, seorang pengemis tua datang lagi ke rumah Ahmad. Kali ini, bukan untuk meminta, melainkan untuk mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, wahai pemuda baik, kalian telah memberikan harapan dan kehangatan pada hidupku. Allah memberkahi kalian berdua." Ketika malam tiba, Ali dan Ahmad duduk bersama di bawah pohon merpati. Ali berkata, "Inilah balasan atas kebaikan kita, Ahmad. Kita telah belajar dari kesalahan kita dan merubahnya menjadi kebaikan bagi orang lain." Namun, ujian mereka belum berakhir. Seiring berjalannya waktu, Nabi Sulaiman mendapat kabar bahwa mereka terlibat dalam amal kebaikan. Beliau memanggil mereka dan berkata, "Kebaikan yang kalian lakukan telah mencapai tahta Allah. Namun, ingatlah, setiap amal baik memiliki nilai dan konsekuensi di dunia dan akhirat." Ahmad dan Ali mengangguk, menyadari bahwa setiap tindakan baik atau buruk akan memiliki akibat. Mereka berdua merenung, memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh hikmah, dan setiap langkah memiliki makna. Dengan penuh kebijaksanaan, Nabi Sulaiman berkata, "Teruslah berbuat baik dan bertobat jika terjadi kesalahan. Allah Maha Pengampun, dan hidup ini adalah ujian yang penuh hikmah." Kalian berdua memiliki peran besar dalam menyusun kisah kehidupan yang tak terlupakan. Bab 4. Hikmah dan pengajaran. Waktu berlalu, Ahmad dan Ali terus menjalankan tugas mereka dengan penuh kesetiaan dan kebaikan. Pohon merpati menjadi simbol perdamaian dan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka. Setiap langkah mereka diwarnai dengan kebaikan, dan setiap tindakan mereka memberikan dampak positif bagi orang di sekitar mereka. Suatu hari, Nabi Sulaiman berkumpul dengan mereka di bawah pohon itu. "Kalian berdua telah melewati berbagai ujian, dan kisah kehidupan kalian akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang," kata beliau dengan senyum hangat. Nabi Sulaiman menceritakan kisah-kisah lain dari masa lalu, tentang kebaikan dan kesalahan, tentang pertobatan dan balasan. Dalam cahaya rembulan yang lembut, mereka mendengarkan dengan khusyuk. "Ingatlah, setiap tindakan kita membentuk takdir kita sendiri. Kebaikan akan memancar buahnya, dan kesalahan akan menuntut pertanggungjawaban," kata Nabi Sulaiman sambil menatap kedua pemuda itu. Ahmad dan Ali meresapi setiap kata yang diucapkan Nabi Sulaiman. Mereka merenung tentang perjalanan hidup mereka, bagaimana pertobatan sejati membimbing mereka menuju jalan yang benar. Seiring waktu, kisah Ahmad dan Ali tersebar di seluruh negeri. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa setiap orang dapat berubah dan memberikan dampak positif dalam masyarakat. Pohon merpati yang pernah menjadi saksi bisu dari kecerobohan mereka, kini menjadi saksi kebijaksanaan dan kebaikan yang tumbuh dari hati mereka. Setiap daun dan rantingnya menceritakan kisah yang memberikan hikmah dan pengajaran bagi yang mendengarkannya. Dengan penuh rasa syukur, Ahmad dan Ali melihat langit malam yang dipenuhi bintang. Mereka menyadari bahwa setiap bintang memiliki cerita, begitu juga setiap jiwa di dunia ini. "Terima kasih, Nabi Sulaiman, telah membimbing kami," ujar Ahmad dengan penuh penghormatan. Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata, "Kalian berdua adalah bagian dari kisah yang lebih besar, kisah tentang pertobatan, kebaikan, dan hikmah kehidupan. Teruslah menjaga pohon ini, tidak hanya sebagai tugas, tetapi juga sebagai simbol kesetiaan dan perdamaian." Dengan hati yang penuh ketenangan, Ahmad dan Ali bersama-sama melanjutkan perjalanan hidup mereka, membawa hikmah dan pengajaran ke setiap langkah mereka, menjadikan cerita mereka sebagai warisan yang abadi. Bab 5. Kesimpulan dan pelajaran. Hari-hari berlalu dengan kedamaian di bawah pohon merpati yang rimbun. Ahmad dan Ali terus melaksanakan tugas mereka dengan penuh keikhlasan dan cinta. Hidup mereka menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, memancarkan kebaikan dan ketulusan. Suatu hari, Nabi Sulaiman berkumpul dengan mereka di bawah pohon itu untuk memberikan arahan terakhir. "Ahmad, Ali, kisah kalian adalah bagian dari sejarah yang akan diabadikan. Kalian telah membuktikan bahwa pertobatan sejati membawa kebaikan, dan setiap tindakan memiliki akibat." Ahmad dan Ali merasa terharu mendengar kata-kata bijaksana Nabi Sulaiman. Mereka menyadari bahwa setiap ujian dan pelajaran yang mereka alami membentuk karakter dan jiwa mereka. Nabi Sulaiman melanjutkan, "Ingatlah selalu bahwa hidup ini adalah perjalanan penuh hikmah. Kebaikan yang kalian tabur akan tumbuh menjadi pohon yang memberikan buah manis bagi banyak orang. Dan kesalahan yang kalian lalui menjadi guru terbaik yang membimbing kalian menuju kebenaran." Ahmad dan Ali bersujud rendah, menyatakan rasa syukur dan kesetiaan mereka kepada Allah. Mereka berjanji untuk terus menjalani hidup dengan kebaikan dan kebijaksanaan. Seiring waktu, kisah Ahmad dan Ali menjadi legenda di tengah masyarakat. Setiap kali orang melewati pohon merpati itu, mereka teringat akan kisah tentang pertobatan, kebaikan, dan hikmah kehidupan. Nabi Sulaiman mengakhiri pertemuan itu dengan doa, "Semoga Allah senantiasa memberkahi kalian berdua, dan semoga kisah kehidupan kalian menjadi penerang bagi yang mengikuti jejak kalian."
Dengan hati yang penuh rasa syukur, Ahmad dan Ali melanjutkan hidup mereka dengan penuh keikhlasan dan kepedulian. Pohon merpati yang rimbun tetap menjadi saksi bisu dari setiap langkah mereka, menjadi lambang perdamaian dan kebaikan yang terus berkembang dalam hikmah kehidupan. Bab 6, Legacy of Wisdom. Waktu berlalu, dan Ahmad serta Ali terus melangkah dalam kehidupan mereka. Pohon merpati yang rimbun menjadi penjaga bisu terhadap semua kenangan indah dan pelajaran berharga yang telah terjadi di bawahnya. Suatu hari, ketika Ahmad dan Ali telah memasuki masa tua mereka memutuskan untuk berkumpul di bawah pohon itu untuk merenung dan menyampaikan warisan mereka kepada generasi yang akan datang. Dalam setiap ujian dan kebaikan, kita menemukan makna kehidupan, ujar Ahmad dengan senyum lembut. Ali menambahkan, pohon ini adalah saksi bisu dari setiap langkah kita. Setiap daun dan rantingnya mengingatkan kita akan pentingnya kebaikan, pertobatan, dan hikmah. Generasi muda berkumpul di sekitar mereka, lapar akan pelajaran dan petuah hidup. Ahmad dan Ali pun mulai menceritakan kisah mereka, mulai dari kesalahan di bawah bayangan pohon itu hingga pertobatan yang membawa cahaya dalam hidup mereka. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik atau buruk. Pertobatan sejati membuka pintu kebaikan, kata Ahmad, melihat mata para pendengarnya yang penuh dengan antusiasme. Ali menuturkan, kisah kita adalah warisan yang harus dijaga. Keindahan hidup terletak pada kemampuan kita untuk belajar dari kesalahan, bertaubat dengan tulus, dan terus berbuat baik. Dengan penuh semangat, generasi muda itu berjanji untuk mengikuti jejak kebaikan dan kebijaksanaan yang telah dicontohkan oleh Ahmad dan Ali. Pohon merpati itu, saksi bisu dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadi penanda warisan hikmah yang akan terus diperpetuasi. Ahmad dan Ali mengakhiri pertemuan itu dengan doa, semoga setiap langkah yang kalian ambil di bawah bayangan pohon ini membawa kebaikan dan hikmah. Jadilah penjaga perdamaian dan penyebar cahaya kebijaksanaan di dunia. Dengan hati yang penuh kedamaian, Ahmad dan Ali merenung, mengetahui bahwa warisan mereka telah menciptakan jejak kebaikan yang akan dikenang selamanya. Pohon merpati itu, seperti kisah hidup mereka, tetap tumbuh dan berkembang, menjadi saksi bisu dari setiap pelajaran berharga yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.